kita akan mencoba menjalankan rumus atau fungsi if and. Fungsi if and ini kita gunakan apabila kita menghadapi suatu kriteria atau syarat tertentu di mana kedua syarat tersebut harus dipenuhi. Di sini ada data, sebagai contoh data mahasiswa dan nilai. Nilai ini dalam bentuk angka. Nah, ini nanti akan kita ubah menjadi nilai huruf di sini, yaitu huruf A, B, C, D, E. Sedangkan syarat masing-masing nilai tersebut adalah seperti ini. Karena ada kriteria tertentu yang semuanya harus dipenuhi, maka kita akan pakai if and. Ada sebagian dari kita yang tidak terlalu suka menggunakan rumus if, karena katanya ribet. Kita harus teliti, jangan sampai kurang tanda koma, tanda kutip, atau tanda kurung buka, kurung tutup. Yang apabila kita enggak teliti, maka akan menyebabkan fungsi tersebut, atau fungsi atau rumus if tersebut tidak bisa dijalankan. Nah, untuk mengatasi hal itu, kita bisa membuat rumus sendiri sebagai pengganti rumus if tersebut. Nah, hari ini kita akan mencoba menggunakan semuanya, baik itu menggunakan fungsi if, ataupun kita akan membuat fungsi sendiri. Yang pertama kita akan memakai fungsi if terlebih dahulu. Kita pakai fungsi if and terlebih dahulu ya. Kita mulai dari huruf A. Kita bisa juga memulai dari huruf E, nanti akan kita lihat bedanya di mana. Jika nilai ini, kita lihat A ini dulu ya, lebih dari atau sama dengan 86, maka dia akan menjadi A. Jika nilai ini, sekarang kita yang B ya, lebih dari atau sama dengan, B itu berarti 76, dan kurang dari 86, saya pakai kurang dari 86 agar lebih gampang, karena yang huruf A ini tadi adalah lebih dari atau sama dengan 86. Berarti di bawahnya itu 85, sekian 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 itu masuk dalam kategori kurang dari 86. Jangan lupa kurung tutupnya. Ini apa yang kurang di sini? Yang kurang adalah N, karena ada dua kategori yang kita syaratkan. Maka dia akan menjadi B. Oke, titik koma jangan lupa. Syarat yang ketiga adalah kita kembali ke nilai sini tadi. Lebih dari atau sama dengan 66, C ya, 66. Dan kurang dari 76. Kurung tutup. Lupa lagi, harus ada N di depan. Maka akan menjadi huruf C. Kemudian yang D. Jika nilainya ini lebih dari atau sama dengan, kita lihat yang D apa itu 56 ya, 56, dan jika nilainya ini kurang dari 66, maka dia akan menjadi D. Nah, selain semua kriteria yang sudah atau syarat yang sudah kita tentukan tadi, yang sudah kita sebutkan, maka yang lainnya adalah masuk dalam kategori nilai E. Ada 4 if, kurungnya juga harus ada 4. Coba kita tarik ke bawah. Oke. Kalau kita lihat di sini tadi, sekali lagi kita mulai dari huruf A. Ya. Sedangkan untuk syarat lainnya yang belum kita sebutkan di sini, dia akan menjadi huruf E. Nah, sekarang kita coba untuk dibalik, kita mulai dari huruf E terlebih dahulu. Jika nilai ini, E adalah kurang dari 56 ya. Kurang dari 56, maka dia akan menjadi E. Oke.
Kemudian untuk selanjutnya saya akan mencoba, oh salah, saya copy saja dari sini biar lebih gampang. Oke, yang ini akan saya ganti E. Jika nilainya itu kurang dari 56, maka dia akan menjadi E. Oke. Kemudian yang lain-lainnya tetap ini dibolak-balik, misalnya yang nilainya lebih dari atau sama dengan 76, ini dibalik kurang dari 86 dulu baru kemudian ini nggak masalah. Tapi ini saya tetap saja. Kemudian yang E di sini ini akan saya ganti A. Kenapa? Karena A ini belum kita sebutkan syarat-syarat seperti yang lain-lainnya. Untuk E, B, C, D semuanya sudah disebutkan nilainya di sini, sedangkan apabila tidak masuk dalam kriteria tersebut atau syarat tersebut, dia akan menjadi nilai A. Tidak masalah kita loncat dari E kemudian B, C, D. Kalau kita lihat di sini coba, apakah tetap sama? Oke, kita perhatikan apakah sama. Oke, semuanya sudah sama ya. Nah, jadi ini tadi dibolak-balik nggak masalah. Sekarang sebentar ini saya pindah dulu. Kita coba dengan if tanpa n. Jadi bikin nilai fungsi if tanpa n. Kita lihat. Nah, bedanya dengan yang tadi, kita hanya mengajukan satu kriteria saja, tapi harus urut. Kalau yang n tadi bisa nggak urut, kalau yang ini harus urut. Oke, karena kita tidak memberikan batasan syarat yang jelas, jadi harus urut dulu. Kita mulai dulu dari A. Jika nilainya ini lebih dari atau sama dengan 86, maka dia akan menjadi A. Oke. Jadi, syarat ketika nilai lebih dari atau sama dengan 86 sudah diwakili di sini untuk menjadi A. Kemudian untuk menjadi B, maka nilainya adalah harus lebih dari atau sama dengan 76 ini. Ya, sampai dengan di bawahnya A. Kita klik lagi nilainya lebih dari atau sama dengan 76. Oke. Oh, sorry, if-nya belum ada. If 76. Nah, ini tidak perlu sama seperti yang if n karena kita hanya memberikan satu kriteria saja di mana kriteria keduanya sudah diwakili oleh A ini. Ya. Jadi ketika 76 sampai dengan berapa dia? Dia sudah mentok pada ukuran ini. Mentok pada ukuran yang telah disyaratkan oleh nilai A ini. Nah, lebih dari sama dengan 76 sampai dengan sebelum ini, sebelum nilai A ini, maka dia akan menjadi B. Oke. Kemudian lagi diteruskan jika nilainya ini, untuk yang C ya, lebih dari atau sama dengan C, ini berarti nilainya adalah lebih dari atau sama dengan 66. Oke. Dia akan menjadi C. Sekali lagi kita tidak perlu lagi membuat dua kriteria yang disyaratkan karena kriteria batasan dari C ini sampai dengan 76, kalau dia lewat 76 ini, maka dia akan otomatis menjadi B. Sudah diwakili atau sudah disebutkan di depan. Jadi dia langsung seperti ini saja, tetapi harus urut ya. Kemudian kita lanjutkan dengan kriteria yang D. Jika nilainya ini D adalah lebih dari sama dengan 56, maka dia D. Dan jika tidak semuanya ini, maka dia E. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, sekarang kita coba apakah nilainya sama dengan cara yang barusan. Kita lihat A, C, A, B, E, D, C, D, sama. Oke. Nah, sekarang kalau kita balik apakah bisa? Kita mulai dari E. Oke. Kita pakai rumus if saja tanpa n.
Jika nilai ini E adalah kurang dari 56, maka dia adalah E. Oke. Nah, nilai paling rendah adalah jika kurang dari 56 adalah E. Ini sudah menjadi syarat yang pertama. Kemudian untuk menjadi nilai D, maka dia adalah harus kurang dari 66. Ya. Kurang dari 66. Kenapa kalau kurang dari 66? Karena misalnya 65, sekian-sekian dia akan masuk nilai D di sini langsung. Ya. Nilai D. Nah, batasannya ada di sini, sudah disebutkan di sini. Demikian juga untuk nilai C. Nilai C adalah jika kurang dari 76, Anda lihat di sini, 76 itu adalah batasannya untuk loncat menjadi B kan ya. Berarti kita kalau 75 kurang 75, sekian-sekian, maka dia masih menjadi C. Oke. Kemudian jika nilainya ini, nah sekarang B itu sampai dengan berapa? B itu sampai dengan di bawahnya 86, karena kalau lebih dari atau sama dengan 86, maka dia menjadi A kan ya. Ini, kemudian kalau semua syarat itu sudah dipenuhi, maka yang tersisa adalah A. Kita coba apakah sama hasilnya. B, A, D, B, B, D, C, D, E, B, A, C, A. Oke, sama. Nah, kalau Anda lihat di sini, fungsinya if ini, kalau kita mulai dari E, ya, lebih kecil dari atau kurang dari 56, maka seluruh fungsi yang berikutnya itu akan mengikuti kurang dari, seluruhnya ini akan mengikuti secara urut. Ya. Kurang dari 76 untuk C dan kurang dari 86 untuk B. Oke, akan urut mengikuti. Tandanya juga. Nah, untuk yang ini, karena kita mulai dari A itu adalah lebih dari atau sama dengan 86, maka untuk seterusnya juga akan mengikuti. Ini juga lebih dari atau sama dengan 76, ini juga lebih dari atau sama dengan 66, dan seterusnya. Oke. Berbeda dengan if and ini tadi, karena kita sudah membuat batasan sendiri, jika lebih dari atau sama dengan 76 dan kurang dari 86, kita sudah batasi tersendiri syaratnya, maka dia menjadi B. Jika lebih dari sama dengan 66 dan kurang dari 76, maka dia akan menjadi C. Ini dibolak-balik kalau Anda lihat di sini, setelah syarat untuk E, kemudian syarat untuk B, syarat untuk C, D, dan A. Kalau Anda lihat di sini juga demikian. Ini urutannya ndak sama, ndak apa-apa. Karena syaratnya sudah dipatok, karena syaratnya sudah ditentukan batasannya dengan jelas, sehingga tidak urut nggak apa-apa. Karena ada N-nya. Sedangkan yang di sini tadi, karena kita nggak memakai N, maka ini harus urut. Dan tandanya ini juga harus urut. Ya. Oke, sekarang apabila tidak mau repot menggunakan rumus if, karena kadang-kadang kita nggak teliti, harus benar-benar fokus, jangan sampai ada tanda yang kelewatan, maka kita bisa menggunakan menu developer di sini. Ya. Menu developer itu bisa Anda dapatkan jika misalnya ini saya buat tidak tampak terlebih dahulu ya. Nah, jika menu developer itu tidak tampak di ribbon sini, di daftar menu yang ada di sini, tidak tampil di sini, Anda bisa menampilkannya melalui file, klik file, kemudian bawah sendiri ini yang hijau, options, klik options, dia akan muncul seperti ini, general, formula, dan sebagainya. Kita klik yang customize ribbon, nah, di mana kita bisa menampilkan menu yang kita butuhkan. Di sini ada popular command, sini biar saja.
kita ke customize the ribbon. Nah, kita cari yang developer ini. Ini ada developer yang biru ini, kita centang ya. Nah, ini nanti kemudian akan muncul di dalam menu kita. Klik developer. Oh, belum, sebentar. Ini saya pindah dulu. Oke. Klik developer. Nah, ini ada menu view code. View code, kemudian ini saya tutup. Anda lihat di sini ada insert. Nah, saya pakai modul. Oke, klik modul. Oke. Urutannya untuk membuat rumus sendiri. Jadi rumus itu sama dengan fungsi, maka kita ketikkan di sini function. Kemudian nilai huruf, tadi yang kita inginkan adalah nilai huruf ya. Tetapi kita enggak pakai spasi, karena seperti yang kita tahu semua rumusnya Excel itu kan langsung disambung gitu ya. If, apa ini tadi, if, kemudian, sum if dan lain sebagainya, itu langsung disambung. Nah, ini kita juga sambung nilai huruf, dalam kurung, apa yang akan kita ubah? Yang akan kita ubah adalah kolom nilai, kolom yang ada judul nilainya. Nilai S in, nah, integer ini ya. Oke, spasi, enter. Nah, kemudian kita masukkan atau ketik dim. Kita akan mengubah nilai angka tadi menjadi huruf. Kita pakai perintah ubah. Ubah as string. Jadi ubah ini sebagai perintah ya. Sebagai penyambung perintah. Kemudian select. Select apa? Case-nya. Case-nya yaitu nilai. Ya kan, yang akan kita buang adalah nilai. Oke. Agar urutan perintahnya jelas, saya tap ke tengah. Misalnya yang pertama adalah ketika syaratnya itu adalah kurang dari 56, yaitu nilai E ya. Maka perintahnya adalah ubah menjadi E. Kemudian syarat yang kedua adalah setelah E apa? D. D itu adalah lebih dari 56 sampai dengan 56 ya berarti ya. 56 sampai dengan 85. Maka dia ubah untuk menjadi D. Kemudian kondisi yang ketiga adalah, ini 80, bukan 85. Berapa ini tadi? 65 ya. 65. D itu berarti case yang ketiga adalah mengubah nilai 66 untuk C hingga 75. Ini diubah menjadi C. Kemudian syarat yang selanjutnya adalah ketika nilainya adalah 76 hingga 85, maka dia akan diubah menjadi B. Oke, semua syarat sudah dipenuhi. Nah, selain syarat yang disebutkan kita ketik case else, maka dia akan diubah menjadi A. Oke, sudah selesai. Kita balik ke pinggir. Kita ketikkan and select. Nah, kemudian kita ingatkan lagi rumus ini bahwa nilai huruf tadi itu sama dengan ubah perintahnya tadi ya. Oke, kita kembali klik ini yang pojokan sini bawahnya file, tanda
Excel, kita kembali ke sini, kemudian kita taruh di sini, diklik sebelahnya sini ya, untuk melihat apa tadi, nilai huruf. Nah, ini sudah muncul ya, di sini nilai huruf. Kita ketik 2 kali, klik selnya, kemudian kita tarik ke bawah apakah dia sudah sama. Kita lihat A, C, B, A, B, E, dan seterusnya ini sudah sama. Oke, berarti rumus yang kita buat tadi sama. Oke. Jadi demikian kita bisa menggunakan berbagai macam cara untuk mengatur tampilan agar nilai ini diubah menjadi huruf ini. Oke, jadi kita bisa pakai rumus if and atau if saja seperti ini tadi. Atau kita membuat rumus sendiri dengan cara nilai huruf ini tadi. Terserah mana saja yang lebih nyaman untuk dipakai. Silakan diputuskan sendiri dengan cara membandingkan ini tadi. Terima kasih untuk sementara ini dulu. Sampai ketemu lain kali dengan fungsi-fungsi Excel yang lain. Dadah!